minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa rzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradanya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu diturunkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi yang senantiasa kita kaji seminggu sekali menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kajian terakhir kita membahas tentang masalah qada. Untuk insyaallah untuk pada kini kita mulai baru tentang masalah sujud sahwi, yaitu kalau seandainya kita ada perkara-perkara yang lupa ketika pelaksanaan sholat, baik rukun atau gerakan-gerakan yang lain, tiada ya disebabkan harusnya kita melaksanakan sujud sahwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi qurrati nabi asrarihi. Al-babu sais min jumati rabi'ah fi sujud sahwi. Dalam ini bab yaitu akan menerangkan tentang masalah sujud sahwi. Wa sujud mangkulu bi syari'ati fi adil mawdi'ain imma inda ziyada aw niksan alladaini yaq'ani fi af'ali shalah wa aqwaliha min qibali nisyan la min qibalil amdi. Sujud sahwi itu diambil secara hukum syariat dalam dua posisi, baik karena alasan sujud sahwi itu kita menambah gerakan atau bacaan-bacaan yang lain dalam sholat, atau kita mengurangi gerakan atau rukun-rukun dalam sholat, sehingga terjadinya kita harus melaksanakan yaitu sujud sahwi baik dalam af'al sholat atau aqwal sholat. Aqwal sholat itu bacaan sholat atau gerakan sholat. Arah-arahnya min qibali nisyan, karena kita lupa ketika pelaksanaan sholat, bukan karena disengaja, la min qibalil amdi. Kemudian dalam masalah sujud sahwi itu fal kalam fi yunhasarati bisatil usul. Nanti ada 6 pasal yang akan dibahas berkaitan dengan masalah sujud sahwi. Pasal pertama fi ma'rifati hukum sujud, yaitu mengetahui tentang hukumnya sujud sahwi itu gimana. Asani fi ma'rifati maudihi minas shalah. Kedua, mengetahui tentang posisi sujud sahwi ketika apakah sebelum salam atau sesudah salam. Nanti ada beda-beda ulama. Kemudian pasal ketiga fi ma'rifati jinsi min af'ali wal af'alati lati yasjudu liha, yaitu mengetahui tentang bentuk atau apakah yang harus kita benar-benar melaksanakan sujud sahwi baik dalam terutama dalam gerakan-gerakan sholat. Arabiyu fi sifati sujud sahwi. Keempat, nanti menerangkan tentang sifat atau caranya sujud sahwi. Al-khamisu fi ma'rifati man yajibu alaihi sujud sahwi. Kelima, akan mengetahui siapa saja orang yang wajib harus melaksanakan sujud sahwi. Dan yang terakhir, bima dayandul ma'mum imam bahi ala sahwihi, yaitu bagaimana hendaknya si makmum ketika berjamaah mengingatkan kepada si imam yang ketika lupa ada salah satu gerakan itu yang tidak dilaksanakan. Pasal yang pertama, ikhtalafu fi sujud sahwi hal huwa fardun aw sunat. Berbeda pendapat ulama tentang hukum sujud sahwi, apakah termasuk hukum fardu atau sunat. Fardu berarti wajib. Pada Syafi'i lanu sunatun, kalau dari jalur saya terutama Imam Syafi'i yaitu hukumnya sunat ya masalah sujud sahwi.
Wadhab Abu Hanifah ila anu fardun lakin min sududi sihati shalah. Tapi dari pandangan Imam Abu Hanifah bahwa hukum sujud sahwi itu hukumnya fardu atau wajib, karena akan tetapi yaitu termasuk syarat sahnya salat. Wa faraqa Malik baina sujudi sahwi fil af'al wa baina sujudi sahwi fil aqwal wa baina ziyadah wa nisyan. Kalau dari pandangan Imam Malik itu dibedakan hukumnya ketika harus kita melaksanakan sujud sahwi itu kalau ada secara gerakan dan ketika lupa atau secara bacaan atau ketika menambah gerakan atau pengurangan gerakan. Kata Imam Malik, sujud sahwi alladzi yakunu lil af'al an-naqsiyati wajibatun. Karena kalau ada gerakan salat yang lupa hukumnya wajib melaksanakan sujud sahwi kalau dalam gerakan. Jadi wa huwa indahu min syuruti sihhati shalah hadzal masyhur. Ini pendapat dari Imam Malik yang masyhur karena gerakan itu termasuk syarat sahnya salat. Wa anhu anna sujuda sahwi liniksan wajibatun wa ziyadatu ziyadah mandubun. Nah, kalau masalah nambah dan kurang, pendapat dari Imam Malik kalau kita ada kurang dalam gerakan sholat hukumnya wajib, tapi kalau kita lebih dari gerakan misalnya rakaatnya nambah hukumnya sunat dari pandangan Imam Malik. Wasabu ikhtilafihim ikhtalafu fi hamli af'al aisyatu wassalam bidzalika alal wujub aw alal nadbi fa Abu Hanifah fa af'ali aisyatu wassalam bisujud alal wujub idza kana halatu indahum, yaitu terjadinya perbedaan pendapat itu karena tetap mengambil dari pergerakan baginda Rasul, apakah itu gerakannya ketika kan Rasul pernah melaksanakan sujud sahwi, nanti ada ya pergerakan Rasul ketika melaksanakan sujud sahwi, apa mengambil hukum wajib dan mengambil hukum sunat dari pergerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah pasal yang kedua yaitu tentang ikhtilaf fi mawdi sujud sahwi ala khamsati aqwal. Berbeda pendapat ulama tentang posisi sujud sahwi itu ada 5 qaul. Pada Asy-Syafi'iyah illa anna sujud sahwi maudi'uhu abadan qabla salam, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i itu tetap kita pelaksanaan sujud sahwi itu yaitu dilaksanakan sebelum salam, sebelum salam. Kalau kita ada gerakan yang lupa baru melaksanakan sujud sahwi dari Imam Syafi'i. Wa dhahabat al-Hanifiyah ila anna maudi'ahu abadan ba'da salam. Nah, kalau dari Imam Abu Hanifah itu yaitu pelaksanakan sujud sahwi itu sesudah salam. Jadi kalau ada misalnya beres salam terus melaksanakan sujud, itu jalur dari Imam Abu Hanifah. Wa faraqas al-Malikiyah faqalas in kana asujud li naqsan kana qabla salam wa in kana li ziyadah kana ba'da salam. Tak, kalau dari Imam Malik tetap dibedakan. Kalau seandainya ada gerakan yang kurang, rakaat atau apa yang lainnya, bacaan atau apa, maka laksanakan salamnya sujudnya sebelum salam. Kalau kurang, tapi kalau lebih, misalnya rakaatnya lebih, maka laksanakan sujudnya sujudnya itu ba'da salam, sesudah salam. Kalau itu lebih, kalau kurang sebelum salam. Jadi memang itu dibedakan. Wa qala Ahmad bin Hanbal yasjudu qabla salam fil mawdi allati yasjudu biha Rasulullah sallallahu qabla salam. Kalau dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melaksanakan itu sebelum yaitu salam, karena itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu tetap sebelum salam, tapi Rasul ada sesudah salam pun nanti ada ya. Wa yasjudu ba'da salam fil mawadi allati sajada fiha Rasulullah ba'da salam. Wa yasjudu ba'da salam fi mawadi allati yasjudu fiha Rasulullah ba'da salam, dan melaksanakan sujud itu sesudah salam, yaitu dalam posisi yang mana Rasulullah SAW sujud, beliau melaksanakan sujudnya ba'da salam, ada sesudah salam. Wa makana min sujudi fi ghairi tilka madi yasjudu lahu abadan qabla salam. Wa qala ahlul dhahir la yasjudu sahwi illa fil mawadi khamsah alati yasajada fiha Rasulullah SAW pakot ghairi dalik. Nah, kalau dari Imam Ahlul Dhahir itu tidak boleh sujud sahwi kecuali di 5 tempat
yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh mengkias ya. Kalau dari Imam Al-Thahir itu Rasulullah SAW pernah melaksanakan dari 5 tempat melaksanakan apa? Yaitu sujud sahwi. Jadi itu yang yang dipegang oleh Imam Al-Zahir. Kemudian ingkana fardhon atabihi wa ingkana nataban falaysa li syai'un. Beliau berpendapat, kata ulama Al-Ghazali itu, seandainya bukti itu ada yang kurang maka ganti, katanya beliau. Fardu hukumnya diganti, wajib. Seandainya kalau misalnya maksudnya dipakai sujud, kalau bukti itu ada yang tidak ada apa-apa, cuma itu saja, maka hukumnya menjadi sunat. Itu pandangan dari Ahlul Zahir. Jadi kalau salian 5 gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak usah melaksanakan sujud sahwi. Tapi beliau kalau misalnya ada, maka hukumnya wajib melaksanakan sujud sahwi. Di mana 5 tempat tersebut? Kemudian di sini terlalu panjang, kita ambil aja singkat ya. Di antaranya yaitu Bimadi alati saja Nabi alaihissalatu wassalam ila asbaha fi hadi asar wa sihatu sasa madhabi aduha madhabi tarji wa sidi madhabi salis, yang mana wahtaza lidzalika bahas Abi Sa'id Al-Khudri. Pertama menghujah dari hadis yaitu Abi Sa'id Al-Khudri ashabiti yang telah tetapkan annahu alaihissalatu wassalam, yang mana sesungguhnya Rasulullah SAW itu idza syaka adukum fi salati falam yadrikum salat aslasan arba'an falisoil rakatan wala yasjud sajdatain wa huwa jalisun qabla taslim wa in kana sarakata lati salaha khamisatun syafaha bihataini asajdatain, yang artinya kalau seandainya kalian merasa ragu ketika melaksanakan sholat sehingga kalian tidak tahu apakah saya sholat itu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ada itu ke dalam hati misalnya, maka laksanakanlah sholat kalian itu 2 sujud itu sebelum salam. Kalau seandainya kalian merasa rakaat terakhirnya itu ternyata ingat 5 rakaat, maka kata baginda Rasul itu adalah bisa disebut dengan menebus rakaat, yaitu dari 2 sujud. Jadi 2 sujud itu maksudnya kalau faingkana serakat alati salah khamisatun itu menjadikan syafaat, waikana robiatun prasajdatain targibu li syaiton. Maksudnya kalau misalnya benar ketika tarik itu ingat, oh benar saya itu benar 4 rakaat, maka itu adalah sujudnya itu menjadi syafaat. Tapi kalau misalnya saya melaksanakan asal 5 rakaat gitu ya, ada kata gitu, maka si 2 rakaat tersebut menjadi targimu li syaiton, yaitu untuk menundukkan syaitan. Itu hadis tentang yaitu perintah sujud sahwi sebelum salam. Kalau yang sesudah salamnya yaitu diantaranya lumayan panjang ya. Faqalu fa fi sujud li ziyada qabla salam ya namukan uluku khamisatun wahtaju lidzalika aidon bi marwi an Ibnu Syihab anu qala kana akhir amrayni min Rasulullah as-sujudu qabla salam wa inna Ibnu Bihayna qad aridu hadisul Mughirah Ibnu Syu'bah anu wasatu wasalam qoma min asyi wa lam yajisu summa sajada ba'da salam, yaitu hadis dari siapa di antaranya hadis dari Ibnu Bihayna yang mana bertentangan sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sujud sahwi yaitu ba'da salam, sesudah yaitu melaksanakan salam. Wal maudiul khamisatu allati safiya Rasulullah SAW, yang mana ada tempat-tempat yang tadi kata Allah itu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sujud sahwi di 5 tempat. Ahadua anu qama minastaini ala ma jauh fi hadis Ibnu Muhaina. Pertama yaitu tadi hadis dari Ibnu Bihayna, yang mana Ibnu Bihayna itu tadi mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat, di antaranya lupa tidak melaksanakan tasyahudul ula ya. Itulah ini pertanyaan si Mas kemarin. Jadi Rasulullah pernah lupa tidak melaksanakan tasyahudul ula, beliau melaksanakan yaitu sujud sahwi, yang dilaksanakannya sudah salah, yaitu dari hadis Ibnu Bihayna. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah pernah lupa melaksanakan
lupa tidak melaksanakan tasyahud pula. Wasani anau salima man istataima ala majabi hadis dzil yadain. Kedua yaitu hadis dari dzil yadain yang mana Rasulullah SAW itu pernah ragu melaksanakan 2 rakaat dari 4 rakaat. Jadi Rasulullah pernah ragu gitu. Beliau apakah saya itu bukan ragu, ini salah. Maksudnya beliau harusnya melaksanakan sholat 4 rakaat, beliau melaksanakan 2 rakaat. Sehingga beliau melaksanakan sujud sahwi, yaitu hadis dari dzil yadain. Dan yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam khamsan alama fi hadis Ibnu Umar, yaitu hadis yang ketiga dari Ibnu Umar yang dikeluarkan kharajahu Muslim wa Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, yang mana Rasulullah pernah melaksanakan harus yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu Rasul pernah, maka beliau pun melaksanakan sujud sahwi. Wa rabi'u annahu salima min salasatin alama fi hadis Imran, yang mana yang hadis yang keempat yaitu Rasulullah pernah melaksanakan salam, yaitu cuma melaksanakan 3 rakaat, sedangkan yang harus dilaksanakannya itu sholatnya 4 rakaat. Beliau pernah lupa sehingga dilaksanakanlah 3 rakaat. Hadisnya dari mana? Imran ibnu Husain. Wal khamisu as-sujud 'ani syaqi ala ma jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang tadi hadis yang kelima yaitu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Rasulullah pernah ragu-ragu masalah jumlah rakaat. Beliau pernah ragu ya, apakah saya sudah 4 rakaat atau belum. Sehingga ketika keraguan tersebut, beliau pun ketika terakhir melaksanakan sujud sahwi, yaitu qabla salam, sebelum salam. Wa sayati ibadah, kemudian datanglah sebelumnya waktu kelimada ya sujud sahwi. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah sujud sahwi itu benar-benar harus diwajib dilaksanakan. Faqila yazibul ijadah wa nasil, maka disebutkan wajibnya itu karena adanya penambahan atau pengurangan dalam baik rakaat atau rukun-rukun salat yang lain. Wa huwa al-hasyur, inilah pendapat masyhur para ulama. Wa qila lisahwi nafsahu, dan diceritakan lupanya itu karena oleh dirinya sendiri. Wa bi qala al-Utsaimin wa Syafi'i, di antaranya yang pendapat tersebut ada pandangan dari Imam Ahlus Zahir Ibnu Hazm dan Wasyafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Maka menganjurkan banget kalau misalnya ada rakaat atau kita merasa ragu dalam pelaksanaan sholat, maka laksanakanlah ketika terakhir itu, yaitu untuk melaksanakan sujud sahwi. Enggak, barangkali ada pertanyaan untuk masalah hukum dan ini antara imam sama makmum ya. Ada salah imam itu umpamanya harusnya 3 rakaat, 2 rakaat salam. Nah, makmum kan mengingatkannya setelah salam, imam setelah salam dengan salam itu gimana? Apakah